Baik, selamat datang di channel Fakultas Ekonomi. Channel ini direncanakan akan dibuat untuk memberikan informasi terkait beberapa kegiatan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini, admin akan memberikan bagaimana cara mengisi tracer study bagi para alumni yang telah menyelesaikan perkuliahan strata satunya baik di program studi akuntansi maupun program studi manajemen. Karena kami membutuhkan data-data berupa pelacakan alumni sudah di mana saja. Nah, ini adalah cara yang paling pertama ketika alumni akan mengisi form tracer study. Pertama kita cek di Google saja langsung, ketik tracer study Unigal. Nanti langsung keluar seperti ini. Pilih yang paling atas, lalu masuk. Nah, setelah masuk di sini, langsung tidak usah melakukan registrasi, tapi langsung masuk NPM atau NIM atau nama. Cari saya. Misalnya saya ambil di sini salah satu alumni yang sudah menyelesaikan studinya di program studi manajemen. Nah, lalu keluar ini namanya itu Bagus Pranata. Ini sebagai contoh saja dan dia belum mengisi. Kita coba nanti buatkan isinya seperti apa. Klik untuk mengisinya, diklik yang nama biru ini ya. Diklik nama biru ini dan NIM-nya yang mana aja boleh, nanti tinggal klik saja. Nah, nanti akan meminta password. Si tracer study ini akan meminta password. Passwordnya ini adalah password si akad. Nah, password si akad biasanya itu adalah tanggal lahir jika tidak dirubah. Tapi jika sudah dirubah, misalnya jadi sama dengan password seluruh email, berarti itu menyesuaikan. Jadi silakan password si akad yang sudah dirubah sesuaikan semuanya. Jadi ini tinggal diisi saja. Saya yakin pasti masih pada ingat karena setiap semester mengisi KRS dan melakukan pembayaran untuk kegiatan-kegiatan akademik. Kita masukkan langsung passwordnya. Jika sesuai akan keluar tampilan mirip seperti ini dan ini alumni wajib mengisi semuanya ya. Semuanya hingga sampai nanti akhir dan simpan ya. Itu. Oke, kita mulai dari yang paling pertama. Ini adalah halaman tampilan utamanya ya. Lihat NIM-nya sudah sesuai, namanya sudah sesuai, program studinya sudah sesuai. Sekarang tinggal masukkan nomor HP. Misalnya nomor HP yang saat ini adalah yang dipakai ini yang mana nih? Apakah pakai providernya Tri, Indosat, XL, Telkomsel, Smartfren atau apapun ya. Tapi ini adalah yang aktif. Karena suatu hari nanti bisa saja lembaga melakukan kerjasama dengan para alumni. Ya, ini tinggal diisi saja, misalnya seperti ini nomor yang bersangkutan. Lalu alamat emailnya, misalnya alamat emailnya yang kita punya yang aktif ya. Ini kita isi juga, selesai. Lalu setelah itu kita isi pertanyaan-pertanyaan dari mulai yang pertama ya, setelah nama, nomor HP dan email. Lanjut ke pertanyaan yang paling pertama ini adalah kapan Anda memulai pekerjaan? Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan. Jadi kalau misalnya alumni ini menjadi freelancer, itu tidak dimasukkan. Jadi pekerjaan yang dimaksudnya adalah pekerjaan formalnya. Misalnya sebelum lulus udah ada yang kerja. Nah, kira-kira 5 bulan. Ini hitungannya bulan ya. 5 bulan sebelum lulus itu udah dapat kerja duluan. Atau misalnya saya dapatnya setelah lulus, setelah berapa bulan? Setelah 3 bulan. Tinggal diketik ya. Nah, bagi alumni, teman-teman alumni yang tidak mencari pekerjaan atau sudah bekerja pada saat kuliah itu, tinggal diklik ini, saya tidak mencari pekerjaan. Jadi, dia udah punya kerjaan ya, jadi langsung gitu. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan teman-teman alumni. Jika misalnya memang dapat kerja sebelum lulus, sesudah ya sesudah. Kalau misalnya nggak cari kerja, nggak cari kerja gitu ya. Contoh ini saya bikin ini kira-kira setelah lulus ini kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, diketik saja 4-nya ya. Ketik saja 4-nya. Lalu
pertanyaan kedua. Nah, jika tadi pertanyaannya sebelum lulus dan sesudah lulus itu ngisi yang ke F4. Tapi jika tidak mencari pekerjaan itu langsung ke F8 yang ini. Nah, ini nih ya. Yang ini nih, F8. Tapi kita tidak mengisi yang tidak mencari pekerjaan, tapi kita isi yang mencari pekerjaan 4 bulan setelah lulus. Jadi kita masuk sini ya. Ke F4-nya kita isi dulu. F4 ini dia ada pertanyaan bagaimana Anda mencari pekerjaan tersebut. Nah, dari mana tuh? Apakah dari koran? Ya, iklan di koran kan suka ada tuh. Lalu melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan. Jadi kayak apa ya? Kayak nothing tulus aja, datang ke perusahaan nyimpen surat lamaran, diterima enggak bodo amat. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, pergi ke pameran atau bursa kerja. Biasanya kalau bursa kerja itu banyak-banyaknya ini di universitas-universitas PTN biasanya nih ya. Di paling banyak tuh biasanya paling dekat lah ya, paling dekat itu ada di Bandung ya. Pergi ke bursa kerja atau pameran kerja. Nah, terus selanjutnya yang keempat ini ada mencari lowongan pekerjaan melalui internet atau iklan online atau milis. Milis itu mailing list atau apa ya, kayak grup di email gitu ya. Nah, apakah dari sini? Atau misalnya ada lagi yang kelima ini dihubungi oleh perusahaan. Nah, kan ada aja biasanya nih kenal sama siapa, terus tiba-tiba kita dikontak nih sama perusahaan, mau nggak kerja di tempat kami? Nah, itu tinggal dicentang ini. Ya. Kalau misalnya menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, ya dihubungi oleh mereka, checklist di sini ya. Ini boleh di checklist lebih dari satu, tapi idealnya biasanya sih nggak mungkin semuanya ya. Pasti salah satu biasanya sih. Contohnya kalau saya ini waktu itu mencari pekerjaan itu yang pilihnya yang nomor 2 di sini nih, melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan. Jadi kayak menebar jala aja, lempar-lemparin aja, nanti siapa nih yang nyanggutnya kayak gitu. Itu ya. Lalu setelah menghubungi kementerian, tadi menghubungi agen tenaga kerja. Nah, biasanya ada juga sih agen-agen yang memang mengelola para tenaga kerja muda ini yang fresh graduate biasanya ada ya. Biasanya ada nih. Jadi nanti sama dia jadi dia tuh perantaranya, nanti dikasihin ke orang lain, tapi bukan outsourcing, dia hanya sebagai perantara aja, perantara orang-orang yang mencari kerja ya. Ini atau misalnya di sini lagi ada memperoleh informasi dari pusat atau kantor pengembangan karir fakultas atau universitas ya. Nah, kebetulan di kita masih tahap inisiasi di sini, ini belum ada ya. Lalu menghubungi kantor kemahasiswaan atau hubungan alumni. Nah, biasanya dapat dari alumni juga nih. Biasanya ada juga teman-teman alumni yang kamu udah kerja di mana, ada lowongan kan nih, ini dimasukin. Nah, itu dari jejaring ini bisa nih di sini ya. Lalu di sini dari jejaring sejak masa kuliah itu teman-teman pada saat kuliah biasanya suka ada juga tuh update status lowongan pekerjaan, kita langsung ngelamar. Nah, itu masuknya di sini ya contohnya. Lalu ada lagi melalui relasi, misalnya dari dosen, orang tua, saudara. Ini bisa juga ya. Misalnya orang tuanya ngasih jalan untuk ke perusahaan mana nih, karena punya kenalan. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi masukin aja ya, masukin aja di sini. Atau ada dosennya yang ngasih lowongan pekerjaan untuk salah satu mahasiswanya, itu juga ada ya. Nah, itu ada ya. Lalu di sini ada membangun bisnis sendiri. Nah, kalau teman-teman berwirausaha, diklik aja ini ya. Jadi nggak nyari kerjanya itu membangun bisnis sendiri. Lalu melalui penempatan kerja atau magang. Nah, waktu itu pernah magang di mana terus diangkat tiba-tiba. Nah, di sini juga bisa ada pilihannya. Lalu ada lagi bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja semasa kuliah. Ini juga bisa ya. Jadi waktu kuliah itu kerja di mana, setelah lulus kuliah masih kerja di situ ya, diklik di sini ya. Tuh selesai. Nah, ini ada lainnya misalnya diisi di sini dapat dari calon mertua. Nah, ini juga bisa dimasukin ya. Tapi jarang lah ya, masa ada calon mertua ngasih gitu ya, jarang banget ya. Kita lanjut ya, dari F4 ini kita lanjut ke F5. Nah, berapa bulan waktu yang dihabiskan sebelum dan sesudah kelulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama? Nah, berapa bulan nih waktu dari setelah lulus dapat kerjaan nih, misalnya ya. Setelah lulus ujian kira-kira tadi ngelamar itu 4 bulan, dapat kerjaannya pasti 6 bulan. Kalau misalnya 6 bulan, tapi misalnya mencari pekerjaannya setelah lulus 1 bulan setelah lulus karena udah jadi ijazahnya, itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Nah, di sini 4 bulan atau di sini juga 4 bulan ijazah ini langsung dapat langsung tokcer ya, langsung dapat pekerjaan juga, itu bisa juga.
Nah, lalu di sini berapa selanjutnya setelah F5 ini selesai, kita lanjut ke F6 ya. Berapa perusahaan atau instansi atau institusi yang sudah Anda lamar sebelum Anda memperoleh pekerjaan pertama? Misalnya kita udah pernah melamar ke 15 perusahaan. Misalnya 7 tidak ada respon, 5 kita nggak lolos, 2 kita lolos ya. Di sini bisa. Atau misalnya Pak kebanyakan 8 saya mah, ya udah nggak apa-apa. Jadi serialnya aja pokoknya 8, ya udah isi 8. Lalu selanjutnya jika setelah diisi ini lanjut ke F7. Di sini berapa banyak instansi yang merespon lamaran Anda? Nah, di sini direspon. Kalau misalnya di sini 8, yang responnya berapa nih? Misalnya bisa apa cuma 5 yang 3 nggak direspon? Ya bisa-bisa aja, memang kenyataannya seperti itu ya. Oke, itu setelah itu lanjut lagi ke F8. Pertanyaan F8 ini, apakah Anda bekerja saat ini? Nah, jika iya, lanjutkan ke F11. Jika tidak, ngapain aja? Nah, ini masih dipertanyakan kan ya. Contoh di sini, apakah Anda bekerja saat ini? Ya. Nah, berarti tidak diisi F9 dan F10-nya. Nah, for your information juga, ini F9 adalah bagaimana menggambarkan situasi saat ini. Takutnya nganggur kan ya. Nah, ternyata masih belajar. Oh, ngapain? Melanjutin ke S2 atau profesi. Untuk manajemen sih memang kebetulan tidak ada profesi. Kalau akuntansi itu ada ya, profesi akuntansi. Kalau bidan ada profesi bidan. Kalau keperawatan ada profesi keperawatan. Kalau apoteker ada ya, profesi apotekernya. Jadi setelah sarjana farmasi ke apoteker. Kalau dokter juga ada sarjana kedokteran ke koasnya, nanti jadi dokter asli ya. Nah itu, apakah kalau misalnya nggak kerja, nanti ada juga pertanyaan, jawabannya saya menikah atau saya sibuk dengan keluarga dan anak-anak. Nah biasanya ini beberapa kaum hawa sih yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang karir. Ada juga, tapi tidak apa-apa ya, tidak ada yang salah kok. Kalau saya sekarang sedang mencari pekerjaan, nah berarti kalau tidak kerja, saya sedang mencari pekerjaan, itu bisa diisi di sini ya. Lalu F10 lanjut. Kalau F10 ini jika tadi ya F8-nya ini kalau tidak ini diisi ya. Apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ya? Tidak tapi saya sedang menunggu. Iya, saya akan mulai mencari. Itu jawabannya normatif aja sih. Jadi samain aja dengan keadaan teman-teman alumni ya. Nah, lanjut ke F11. F11 ini dia menanyakan apa jenis perusahaan atau instansi atau institusi tempat Anda bekerja sekarang ya. Ini bisa teman-teman isi, misalnya kalau teman-teman bekerja di instansi pemerintah jadi PNS atau perusahaan swasta yang dimiliki oleh negara yaitu BUMN, itu klik di sini. BUMN yang kayak gimana Pak? Banyak atau ya BUMN, silahkan tinggal dicek aja. Ada BPJS, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Pertamina, itu termasuk BUMN ya. Jika PNS atau BUMN masuk di sini. Kalau misalnya pas saya kerjanya di NGO atau non-profit organization ya, itu di sini. Atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Atau misalnya saya bekerja di perusahaan swasta, ya, bekerja di perusahaan swasta kayak misalnya perusahaan swasta itu ya kayak bank juga termasuk perusahaan swasta ya, kayak misalnya BCA, tapi yang tidak termasuk di BUMN. Terus Pak kalau misalnya perusahaannya PT apa gitu yang tidak terkenal yang baru berdiri, itu juga sama perusahaan swasta ya. Gitu. Lalu selanjutnya ada pilihan lagi wira swasta atau perusahaan sendiri. Nah, jadi ini ada 4 ya pilihannya. Jadi silakan yang mana yang kira-kira teman-teman alumni sedang di. Lalu selanjutnya F12. Nah, F12 ini adalah industrinya atau bidangnya ini kira-kira ada di mana ya? Dibuka di sini ada banyak, ada pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lalu jasa pertambangan, industri makanan, minuman, pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, kayu, kertas, percetakan, produksi media rekaman, produk batu bara, bahan kimia. Ini banyak banget ya. Silahkan cek semuanya yang kira-kira sesuai dengan tempat bekerja teman-teman alumni ya. Apakah di mesin, apakah di mana, apakah pengadaan air, apakah jasa pembersihan, apakah konstruksi gedung, apakah perdagangan, perawatan mobil dan sepeda motor, apakah angkutan air, angkutan udara, pos dan kurir, apakah penyediaan akomodasi, apakah penerbitan, apakah telekomunikasi gitu. Ini banyak banget ya. Jadi silakan dicek saja ya. Silakan dicek saja kira-kira apa kalau bank masuknya kemana berarti nih ya, misalnya bank ya.
bank ini berarti masuknya ke jasa ya. Jasa nih, jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Ini bisa ya. Terus atau misalnya ke ini jasa penunjang jasa keuangan asuransi dan dana pensiun. Nah ini sebenarnya pasnya ini sih. Atau yang ini nih, jasa keuangan bukan asuransi dan dana pensiun. Nah ini sebenarnya bank nih masuknya ini nih, cocok banget yang ini ya. Nah pilih kalau bank yang ini. Kalau misalnya di BPJS kesehatan yang mana pasnya nih? Nah tadi ada tuh asuransi dan lain-lain bla 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 lah namanya gitu ya. Nah terus selanjutnya setelah F12 selesai, pilih ke F13. Kira-kira berapa pendapatan setiap bulannya? Diisi saja seadanya ya. Misalnya pekerja atau gaji pokok ya, ini dari pekerjaan utama atau gaji pokok. Misalnya Pak, saya gaji pokoknya cuma dapat 2.500.000 ya. Sorry ini. Tuh 23, tuh nah 2.500.000. Lemburnya dapat nggak? Lembur suka dapat 1 juta. Nah, ini ya. Lalu pekerjaan lainnya misalnya suka ada insentif-insentif tambahan atau bonus-bonus apa, suka dapat. Ada bonusnya berapa misalnya. Bonusnya ini misalnya 2 juta. Nah itu udah selesai ya. Jadi selesai ini untuk masalah gaji ya. Lalu setelah gaji, ini gaji diisi seadanya aja ya. Seadanya aja. Jadi nggak apa-apa Pak, saya gajinya kecil. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Kenapa? Karena namanya juga fresh graduate. Biar kita tahu nih sampai sejauh mana sih. Oh ternyata lulusan kita dihargai sekian. Apa nih yang salah? Nah nanti kita juga bisa memberikan feedback ke pimpinan akan membuat kebijakan apa ya. Selanjutnya setelah F13 lanjut ke F14. Ini dia ada pertanyaan, seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan Anda. Misalnya teman-teman kuliah di manajemen, bekerjanya di bagian manajemen pemasaran, berarti sangat erat di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di manajemen, kuliah di manajemen, bekerja di akuntansi masih ada dikit lah, ada keuangannya. Terus kalau misalnya teman-teman kuliah di manajemen atau di akuntansi, ternyata kerjaannya agak sedikit berbeda nih. Kalau akuntansi yang biasanya sektor publik, tiba-tiba ini akuntansinya kok agak sedikit beda. Manajemen yang apa kok di sini di pendidikan misalnya, itu bisa jadi ya. Atau kurang erat sama sekali, misalnya ada lulusan dari akuntansi tiba-tiba pas kerja jadi bidan, tapi nggak mungkin sih ya, nggak mungkin. Ada juga misalnya kerja di akuntansi lulus itu jadi fotografer. Nah itu bisa jadi ya, jadi nggak ada kaitan yang erat antara neraca dengan exposure ya, itu nggak ada. Atau ada juga anak manajemen, kuliahnya di manajemen, ternyata lulusnya jadi desain grafis ya, yang membuat logo. Itu apa hubungannya nanti walaupun ada sih sedikit hubungannya, tapi kurang erat gitu ya. Atau bahkan tidak sama sekali, seperti yang tadi saya bilang. Tapi ada Pak, ada banyak juga ya. Nah diharapkan sih memang kita kalau lulusan dari FE ini harusnya di sini nih sangat erat ya. Ada beberapa prodi yang saya lihat itu adalah misalnya keperawatan, masuknya ternyata jadi bankir, bukan jadi perawat, karena malas kan jadi perawat. Ya, bisa jadi juga. Ada juga orang teknik kerjanya tetap jadi ke bank, atau orang kerjanya jadi administrasi gitu. Itu ada aja ya. Nah makanya di sini nanti ditanya seberapa erat hubungannya. Kalau misalnya memang tidak erat, ya udah diklik aja ini. Nah kalau sangat erat ya berarti sesuai nih ya, sesuai ilmu yang dipelajari dengan tempat pekerjaannya. Lalu selanjutnya di sini tingkat pendidikan apa yang paling tepat. Nah tingkat pendidikan apa yang paling tepat yang pada saat ini teman-teman kira-kira pada saat ini di bagian mana nih? Contoh misalnya di bagian administrasi, oh berarti tingkatannya sama. Tapi nggak mungkin kalau misalnya lulus S1 terus jadi dosen, oh ternyata butuh setingkat lebih tinggi lagi ya. Gitu. Atau misalnya tiba-tiba nih ada juga yang misalnya dapat rezekinya ketika pertama masuk di di perusahaan jadi sales yang setara sama SMA. Nah, di sini berarti setingkat lebih rendah. Atau bahkan tidak memerlukan pendidikan tinggi. Ini nggak ada syarat-syaratnya, langsung aja masuk di sini. Tapi rata-rata sih antara ini sama ini ya. Kalau ini kayak apa? Wirausaha kan nggak ada requirement-nya harus S1 dulu, harus apa dulu gitu, enggak ya. Makanya di sini. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya. Ini dikira-kira aja. Ya dikira-kira aja. Kalau misalnya oh iya, sesuai sih ya, S1 tuh kerja di sini sesuai ya, berarti ini tingkatannya sama ya. Ini F15. Lalu lanjut ke F16 ini ya.
pertanyaan terakhir F16. Ini adalah jika menurut Anda pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Jawaban bisa lebih dari satu. Kalau misalnya sesuai, tinggal klik ini, selesai. Ya, langsung lanjut ke F17 nih, pertanyaannya banyak banget F17 ya. Tapi kalau beda yang tadi saya bilang, misalnya dari akuntansi tiba-tiba jadi fotografer. Nah, kenapa kok bisa jadi fotografer? Dicek di sini, ada nggak saya belum mendapatkan pekerjaan? Nggak. Di pekerjaan ini saya memperoleh prospek karir yang tinggi. Oh iya, ternyata di fotografer itu malah jadi kaya nih. Nah, ini masuk di sini ya. Gitu. Atau misalnya anak manajemen yang tiba-tiba ikut jadi WO ya. Nah, ini nggak sesuai, ternyata saya lebih suka di area pekerjaan yang tidak hubungannya pendidikan saya. Masukin di sini gitu. Atau misalnya saya dipromosikan ke posisi yang kurang berhubungan dengan pendidikan saya, kan ada aja ya. Jadi ada aja kadang-kadang pekerja itu ketika kita bekerja dipromosiin, kita lulusan apa dipromosiin ke tempat yang itu gitu. Bukan karena alasannya banyak sih, bisa jadi karena politik. Yang kedua bisa jadi karena juga ketiban dunia dan runtuh. Yang ketiga yang memang tidak ada posisi yang bisa mengisi itu. Atau misalnya kapabilitas kita bisa sampai ke sana gitu. Jadinya ya udah dipromosiin lah, nanti juga bisa sendiri. Biasanya manajer suka ada aja yang seperti itu di perusahaan ya. Lalu ada lagi di sini saya dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di pekerjaan ini. Nah, misalnya tadi akuntansi tidak jadi akuntan, tapi jadinya ini jadi asisten rumah tangga. Tapi asisten rumah tangganya asisten rumah tangga anak sultan. Nah, ternyata pendapatannya lebih tinggi. Bisa nggak ya? Boleh-boleh aja gitu. Tidak ada yang salah misalnya. Contohnya ya. Lalu ada lagi pekerjaan saat ini lebih aman atau terjamin ya. Jadi nggak sesuai pun nggak apa-apa, yang penting ada jaminan lah buat ngidupin keluarga saya nih yang udah punya anak baru masih balita gitu. Itu ada. Jadi alasan-alasannya ini kira-kira mau pilih yang mana teman-teman boleh. Apakah mau yang ini, tapi sesuaikan dengan keadaan sendiri ya. Atau juga yang ini ya, yang ini. Kalau saya sih yang ini karena saya kuliah di sini, bekerjanya di sini, itu sesuai ya. Jadi tidak ada. Oke, lanjut ke F17. Nah, ini F17 adalah pertanyaan-pertanyaan butir-butirnya yang cukup banyak ya. Ini diisinya kan ada kanan sama kiri. Pilih salah satu aja. Kalau mau kiri semua, kanan semua gitu ya. Nah, ini F17. Di sini tinggal dibaca aja pernyataannya, lalu pilih apakah sangat tinggi atau sangat rendah. Jadi kayak ngisi kuesioner waktu atau kayak bikin kuesioner waktu skripsi ya. Contoh di sini ada pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu Anda. Nah, misalnya pengetahuan kita tentang ilmu manajemen atau ilmu akuntansi sangat tinggi atau sangat rendah. Kayaknya saya sosok aja deh Pak, tengah-tengah, kayaknya pintar enggak, bego enggak. Oh ya udah, di sinilah ya. Pengetahuan di luar bidang atau disiplin ilmu Anda. Contohnya kayak tadi, manajemen atau akuntansi kita ngerti, ternyata kita juga ngerti tentang ilmu kesehatan, ilmu gizi. Ngitung-ngitung kalori per tiap makan, ngitung-ngitung body mass index, ngitung-ngitung kadar lemak dalam tubuh. Ternyata ngerti juga nih, bisa di sini ya. Lalu pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum ini kayak gimana sih Pak? Pengetahuan umum ini kayak IPA IPS gitu aja sih ya. Misalnya katak ini adalah hewan amfibi. Nah, berarti sangat tinggi. Udah di sini pengetahuan umum. Lalu selanjutnya di sini keterampilan internet. Kira-kira teman-teman alumni bisa nggak sih pakai internet, pakai Facebook, Instagram, cari kerjaan, browsing apapun gitu ya. Bahkan sampai download, saya bisa Pak, masuk sini. Lalu keterampilan komputer, pakai komputernya bisa nggak? Pakai Windows 10, gimana cara nyalain wifi-nya, gimana matiinnya, gimana cara masuk ke satu program, gimana cara menginstal gitu. Keterampilan komputer saya biasa-biasa aja sih Pak, ya nggak bagus-bagus amat, tapi saya bisa gitu ya. Cuma kalau sampai shortcut, coding lainnya nggak bisa, nah masih di sini. Lalu selanjutnya berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini kayak gimana? Jadi ada sesuatu hal yang apa ya? Misalnya kita pikirkan itu dalam maknanya dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berpikir kritis tuh. Contohnya adalah misalnya sedang ada kejadian misalnya atau kegiatan mahasiswa tapi agak sedikit belok dari yang diperintahkan atau yang biasa dilakukan. Nah,
berpikir kritis ini jadi kita, oh gitu ya, harusnya gimana, harusnya seperti ini. Nah itu kalau bisa berpikir seperti itu, kita klik sini. Atau sangat kritis ya, sangat kritis, jadi apa-apa selalu dipertanyakan. Atau Pak saya mah cuek kah orangnya, ya berarti sini nih ya. Tapi jarang sih, saya yakin pasti teman-teman akan mengkritisi sesuatu hal ya, karena sesuatu hal itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Saya yakin pronya karena apa, kontranya karena apa, dan itu hal yang wajar ya. Lalu selanjutnya keterampilan riset. Nah, keterampilan riset ini adalah jika teman-teman misalnya bisa meriset sesuatu. Dulu pernah sih di skripsi, tapi kan kita juga harus meriset lagi. Orang nih saat ini lagi zaman ini suka lagu-lagu IDM ya. Oh ya. Nah, bisa berpikir seperti itu berarti kita mempunyai keterampilan riset ya. Kita isi di sini. Terus kemampuan belajar saya agak lemot Pak, masukin sini. Kemampuan berkomunikasi, saya capetang Pak di sini. Saya pendiam Pak di sini. Atau saya mah pendiam enggak, capetang juga enggak, ya udah di tengah-tengah ya. Lalu bisa bekerja di bawah tekanan enggak? Aduh saya enggak bisa nih. Enggak bisa. Jadi pilihannya kalau enggak bisa ke sini ya. Tapi kalau saya bisa Pak, kenapa? Kalau di bawah tekanan lebih semangat, ada targetnya. Oh ya udah. Ada juga yang saya mah bisa tekanan tapi jangan terlalu tekan banget. Nah, tengah-tengah berarti ya. Lalu selanjutnya manajemen waktu. Nah, bisa nggak ngatur waktunya bagus atau enggak? Misalnya pas saya jelek ngatur waktu, ya udah masukin sini. Lalu bekerja secara mandiri, bisa nggak kerja mandiri atau harus ada asistennya nih? Kalau ada asistennya fresh graduate atau bahaya ya. Saya bisa kerja mandiri, oke. Kalau nggak, saya bisa kerja mandiri tapi harus ada teman dulu nih. Biasanya kalau banyak teman suka banyak inspirasi. Di sini. Lalu selanjutnya bekerja dalam tim. Nah, bisa nggak kerja sama dengan orang lain? Karena ada yang bisa, ada yang enggak biasanya. Ada yang jago kalau kerja sendiri, giliran tim dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada juga yang kerja timnya pas tim jago, pas kerja sendiri dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu ada ya. Nah kira-kira mana saya bisa bekerja sama tim, tapi kadang saya juga bekerja sendiri bisa juga, ya udah di sini ya. Lalu kemampuan dalam memecahkan masalah. Nah bisa nggak nih mecahin masalah? Apakah masalah ini dipendam-pendam aja di sini, atau langsung dipecahin di sini, atau biasanya saya delay dulu Pak. Nah berarti di sini ya. Lalu negosiasi, bisa nggak bernegosiasi dengan orang-orang ya, siapapun itu, mau dosen, mau manajer, mau teman, mau pasangan, siapapun. Oh jago banget di sini. Pas emang nggak terlalu jago, tapi bisa sih kalau ngobrol mah ya di sini aja lah ya. Lalu kemampuan analisis, nah ini analytical thinking, bisa nggak menganalisis sesuatu hal dari beberapa sudut pandang? Sangat bisa. Atau saya nggak bisa Pak, ngedul. Tapi nggak akan mungkin sih, pasti teman-teman saya yakin bisa ya. Cuman porsinya aja mungkin yang entah di sini atau di sini ya. Lalu toleransinya, gimana nih toleransinya? Dalam toleransi beragama, toleransi perbedaan pendapat, toleransi perbedaan visi misi, toleransi cara berpikir, toleransi dalam mengambil keputusan, itu gimana? Toleransinya tinggi nggak? Misalnya, oh ya saya mah karena tahulah orang-orang beda-beda, tinggi. Tapi kalau rendah harus sama di sini. Tapi ada juga yang pasiennya nggak harus sih sama, tapi kadang-kadang suka pengen gitu. Teman-teman saya tuh pengen jadi biar mirip dengan saya, berarti di sini. Lalu selanjutnya ada kemampuan adaptasi. Kalau kemampuan adaptasi kalau misalnya kita pindah kerja, pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah kos-kosan, itu bisa cepat nggak adaptasinya? Kalau cepat di sini, kalau lambat di sini, kalau sedang di sini, ya. Lalu loyalitas, gimana nih loyalitas dan integritasnya? Kalau loyalitas integritas ini lebih ke diri sendiri sih. Jadi kayak kita punya integritas nggak sih untuk mengerjakan pekerjaan ini? Kita punya loyalitas nggak sih ke perusahaan untuk mengemban tugas ini gitu? Kalau tinggi ya di sini, kalau rendah ya di sini. Kalau misalnya ya nggak tinggi-tinggi banget Pak, karena saya juga manusia suka bisa di sini ya. Lalu di sini ada juga kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda budaya maupun latar belakang. Nah ini biasanya jadi masalah juga nih ya. Bekerja dengan orang yang berbeda budaya ini bisa nggak nih teman-teman? Misalnya kayak kita kerja dengan orang orang asing lah ya, atau dari Eropa, biasa kita sebutnya bule ya. Nah bisa nggak nih kerja sama bule? Karena kan etos kerja dia seperti apa, masalah waktu seperti apa. Oh saya bisa, gampang. Misalnya yang penting cuannya gede Pak, ya udah di sini. Tapi ada juga yang mau cuannya gede mau kecil juga tetap aja saya mah kadang-kadang suka nggak bisa karena mereka kerjanya kayak robot misalnya gitu. Nah bisa masuk sini. Lalu kepemimpinan, teman-teman bisa nggak memimpin sesuatu? Yang paling mudah itulah memimpin diri sendiri. Ya, kepemimpinannya gimana? Bisa nggak ngatur-ngatur ini, ngatur itu? Oh bagus di sini. Pas saya nggak terlalu bagus,
Tapi kalau dipimpin sama orang bagus, ya udah sini masuk apa. Lalu kemampuan dalam memegang tanggung jawab. Nah, bisa nggak nih megang tanggung jawab, responsibility ya. Jadi kadang-kadang hati-hati nih, ada idealisme, ada responsibility, itu nggak bisa agak susah tuh ya. Harus diseimbangkan ya. Bisa nggak megang tanggung jawab? Bisa. Ya udah di sini. Kalau enggak ya berarti kerjanya jelek nih. Biasanya orang yang kerjanya bagus tuh salah satunya dari sini ya. Dia mengemban tanggung jawabnya itu kuat ya. Lalu dia punya inisiatif nggak nih? Teman-teman punya inisiatif yang tinggi atau rendah? Saya biasa-biasa aja Pak. Kadang inisiatif, kadang enggak, ya udah di sini. Lalu pernah nggak melakukan manajemen proyek atau program? Terus bagus atau enggak? Pernah sih, cuman ya agak-agak sedikit berantakan lah. Oh, kayak di sini. Lalu selanjutnya kemampuan untuk mempresentasikan ide produk atau laporan. Jadi gimana cara berpresentasi? Wah, saya mah Pak paling seneng presentasi. Isi di sini. Kalau nggak bisa, isi sini ya. Itu. Lalu kemampuan dalam menulis laporan. Nah, menulis laporan saya nggak bisa. Turunin. Kemampuan terus belajar sepanjang hayat. Pasti. Karena kenapa? Misalnya gajinya, karena kalau belajar terus gajinya makin tinggi ya. Lalu terakhir, kita isi saran-sarannya. Saran-saran yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang Anda jalani. Misalnya, saat ini tuh lagi banyak-banyaknya yang namanya digital marketing. Nah, akan ada misalnya harusnya ada ilmu, misalnya manajemen yang berhubungan dengan digital. Nah, ini saran-sarannya ya untuk fakultas dan program studi. Atau misalnya yang akuntansi ya, ilmu akuntansi yang bersifat apa ya, misalnya ke perilaku ya, karena sangat dibutuhkan nih gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu ya sudah tinggal diisi saja ya. Tinggal diisi saja apapun gitu ya. Diisi saja. Setelah semuanya selesai, disimpan. Selesai setelah terima kasih ini. Nah, mungkin itu aja untuk video ini. Jadi silakan teman-teman alumni mohon diisi karena ini sangat-sangat membantu bagi akreditasi kita nanti ya di program studi manajemen dan akuntansi 2 prodi dalam fakultas ekonomi ini. Mudah-mudahan bisa naik ya akreditasinya, karena ini adalah salah satu penilaian indikator akreditasi kita sebagai pengelolaan program studi kita sebagus apa, dilihat juga dari sini salah satunya ya. Oke, itu saja. Terima kasih, admin pamit. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.